NIM 2448201083 dari kelas 2B Farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan resume tentang amina dan protein pada mata kuliah Kimia Organik dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra MSI. Adapun materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang amina. Amina ini adalah turunan organik dari amonia, di mana salah satu atau lebih atom hidrogen pada nitrogen telah tergantikan oleh gugus alkil atau aryl. Nah, sifat-sifat amina ini ada 5. Yang pertama, amina merupakan basa lemah yang bisa mengikat proton untuk membantu garam amonia. Yang kedua, amina ini bisa membentuk ikatan hidrogen. Yang ketiga, amina primer memiliki bobot molekul rendah dan berupa gas atau cairan yang mudah menguap. Nah, biasanya aroma amina primer ini sama seperti amonia. Dan yang keempat, amina sekunder dan tersier memiliki aroma amis seperti ikan, tapi lebih tidak menguap dibandingkan dengan amina primer. Dan yang terakhir, amina primer, sekunder, dan tersier yang berbobot molekul rendah mudah larut dalam air. Nah, berikut ini rumus umum dari amina. Adapun tata nama dari amina yaitu gugus halogen disebutkan terlebih dahulu, baru diikuti dengan nama alkana. Dan aromatik amina mempunyai nama spesifik. Contohnya ada anilin, indolo, piperidin, piridin, pirimidin, pirolidin, dan pirole. Adapun klasifikasi amina, yang pertama, amina primer adalah senyawa amina di mana nitrogen hanya mengikat satu gugus alkil atau aryl. Nah, yang kedua, amina sekunder adalah senyawa amina di mana dua gugus alkil atau aryl terikat pada atom nitrogen. Dan yang terakhir, amina tersier terbentuk apabila pada atom nitrogen terikat 3 gugus alkil atau aryl. Seperti yang bisa kita lihat di bawah ini, yaitu ada sikloheksilamina, etil metilamina, dan etil dimetilamina. Adapun kegunaan dari amina ini, yang pertama pewarna, yang kedua itu industri farmasi, klorpeniramin, amfetamin, yang ketiga industri minyak, dan yang terakhir ada bahan pengawet epoksi. Nah, di bawah ini ada contoh klorpeniramin, amfetamin. Selanjutnya ada sintesis dari amina, yaitu reaksi substitusi. Reaksi substitusi ini adalah reaksi di mana gugus amina menggantikan gugus lain, biasanya halogen, pada senyawa organik melalui mekanisme substitusi nukleofilik. Terdapat reaksi dan identifikasi. Reaksi adisi ini adalah reaksi kimia di mana atom atau gugus atom ditambahkan ke senyawa yang memiliki ikatan lengkap. Nah, sehingga ikatan lengkap tersebut berubah menjadi ikatan tunggal. Reaksi adisi eliminasi adalah reaksi yang melibatkan dua tahap utama. Yang pertama, terjadi reaksi adisi, yaitu penambahan atom atau gugus ke senyawa yang memiliki ikatan lengkap sehingga ikatan lengkap tersebut menjadi ikatan tunggal. Kemudian diikuti oleh reaksi eliminasi, yaitu penghilangan atom atau gugus dari molekul sehingga terbentuk kembali ikatan lengkap atau ikatan baru dalam molekul tersebut. Nah, selanjutnya ada pembentukan senyawa. Pembentukan senyawa kompleks adalah proses kimia di mana ion logam sebagai atom pusat berikatan dengan satu atau lebih ligan atau molekul ion yang memiliki pasangan elektron bebas melalui ikatan koordinasi. Selanjutnya, materi yang kedua adalah protein. Protein adalah kelompok biomolekul berukuran besar dan makromolekul yang terbentuk dari satu rantai panjang atau lebih asam amino.
Nah, protein terbentuk dari polimerasi peptida. Peptida merupakan polimerasi dari asam amino yang berbeda. Adapun sifat-sifat dari protein, yang pertama sukar larut dalam air, yang kedua dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa, yang ketiga bersifat amfoter karena membentuk ion Zwiter. Yang keempat, dapat mengalami kerusakan atau terdenaturasi akibat pemanasan, perubahan pH, radiasi, kimia. Nah, berikut ini rumus umum dari protein. Adapun klasifikasi protein, yang pertama ada primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Adapun klasifikasi dari protein yaitu asam amino, yang pertama esensial, dan yang kedua non-esensial. Nah, berikut ini bagian-bagian non-esensial dan esensial. Non-esensial yaitu termasuk glutamat, glutamin, polin, aspartat, dan lain-lain. Dan yang termasuk ke esensial yaitu isoleusin, leusin, lisin, metionin, dan lain-lain. Nah, klasifikasi yang kedua yaitu peptida dan protein. Adapun kegunaan protein, yang pertama itu di industri farmasi ada sistein dan ada metionin, yang kedua ada pangan, yang ketiga pertanian, dan yang keempat kesehatan. Baiklah, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan atau resume yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.